Syukur ya Bapa, Kau bawa kami dalam hadirat-Mu yang nyata. Sebab apa yang ada di surga, kami boleh alami di dunia ini ketika kami menjalani kehidupan kami. Khususnya malam hari ini, surga terbuka, tingkap langit terbuka. Allah mencurahkan berkat ilahi, mengalir seperti air sungai yang jernih, yang memberikan kesegaran, kekuatan yang baru. Bahkan hati kami terangkat menjadi manusia-manusia surgawi. Terima kasih Bapa, kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu malam hari ini, pesan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pasti mengalami. Kalau kemarin Tuhan ingin supaya Bapak Ibu Saudara roh kita bangkit, roh kita keluar, remuknya daging dan keluarnya roh. Malam hari ini Tuhan mau supaya saudara bisa menjadi manusia-manusia surgawi. Manusia surgawi adalah manusia yang senantiasa terhubung dengan surga. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi dan Tuhan Yesus berkata, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Jadi antara surga dan bumi terhubung. Ini yang kita perlu sadari. Dan setiap Bapak Ibu Saudara manusia surgawi. Kita jangan alergi dianggap bahwa kita ini terlalu sok suci, kita ini terlalu rohani. Memang kita manusia rohani, memang kita manusia surgawi. Tuhan Yesus berkata, aku bukan datang dari dunia, tapi aku datang dari atas. Demikian juga setiap orang yang percaya kepadaku, mereka tidak datang dari dunia ini, tapi mereka datang dari atas. Itu harus diakui Bapak Ibu Saudara. Siapakah yang mengalahkan dunia? Iman kita. Orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jika kita tidak pernah mengimani apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, siapakah kita di dalam Dia? Maka saya berkata bahwa kita gagal untuk mengalami apa yang disediakan oleh Allah ketika kita ada di dunia. Kalau saudara nanti sudah pulang ke rumah Bapa, ya itu berbeda saudara. Kalau kita sudah di atas semuanya, ya kita akan menikmati apa yang kita tabur hari ini. Kita akan tuai nanti. Kalau sudah menabur kebaikan, sudah akan menerima kebaikan. Kalau sudah menabur kejahatan, sudah akan menerima kejahatan. Tapi bagaimana sesuatu yang indah yang Tuhan nyatakan ketika kita ada di muka bumi ini. Menjadi orang-orang yang terhubung dengan kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang menunjukkan bahwa Dia adalah manusia surgawi. Arah hidup saudara langsung berbeda. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalami surga kecuali Tuhan Yesus dan muridnya dan setiap orang yang percaya, karena pemberitaan rasul-rasulnya termasuk saudara dan saya. Saudaralah yang bisa menikmati surga
yang nanti itu dicari semua orang. Maka itu dalam kekristenan, saya itu bersyukur karena Tuhan Yesus itu mempraktekkan semuanya. Jadi bukan teori. Kalau saudara ditanya apakah betul Pak manusia surgawi ada? Ada. Siapa? Tuhan Yesus. Apakah betul Pak anak Allah itu ada? Ada. Siapa? Tuhan Yesus. Maka kita ini harus menunjukkan bahwa segala yang Tuhan Yesus itu kerjakan, yang dia alami, kita alami. Maka itu Tuhan Yesus berkata, jika Roh Kudus turun atas kamu. Karena Tuhan Yesus pun memiliki roh Allah. Roh Kudus ada di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus ini yang mengurapi. Setiap orang yang memiliki Roh Kudus, dia akan memiliki kuasa menjadi saksiku. Menjadi saksiku itu bukan sekedar cerita surga atau cerita keselamatan, mati masuk surga. Saya mendengar banyak kesaksian-kesaksian orang yang dulunya tidak mengenal Tuhan, tapi kemudian dia mengenal Tuhan, entah melalui sakit, penyakit, persoalan apapun. Hari ini saya melihatnya sebagai satu awal kehidupan surgawi. Belum selesai ini. Orang banyak euforia dengan orang yang baru percaya Tuhan. Jangan. Anda hanya mendengarkan kesaksian 15 menit. Paling lama 1 jam. Tapi saudara tidak lihat 10 tahun kehidupan setelah ini apa dia. Itu lebih menentukan. Di dalam kekristenan bukan yang pertama yang menentukan, tapi yang terakhir itu yang menentukan hidup saudara. Amin. Itu yang bagi saya tidak terlalu euforia. Karena saya melihat bukti-bukti nyata. Adam saja yang diciptakan Allah langsung. Akhirnya dia keluar dari Taman Eden. Bagaimana mungkin orang Kristen baru percaya Tuhan Yesus, dibaptis, apakah dia tidak bisa keluar dari kekristenan, keluar dari kerajaan surga? Absolutely bisa. Adam dan Hawa aja keluar tanpa dosa loh itu saudara. Adam dan Hawa tidak berbuat dosa. Kenapa dia bisa melakukan itu? Itu yang saya pegang terus. Bahwa sesungguhnya kehendak bebas itulah yang membuat orang jatuh. Bukan dosa. Ngerti saudara? Dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Selesai dosa. Dosa tidak membuat engkau jatuh lagi. Tetapi kehendak bebasmu. Saudara, keputusan kita. Maka itu ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus serahkan kehendak bebasnya kepada Tuhan. Untuk melakukan hanya apa yang disuka Tuhan. Apa yang dikenan Tuhan. Paksa saudara. Itu bukan berarti saudara jual semuanya. Bukan, kemudian saudara gak punya keinginan apa. Tidak, kehendak bebas untuk memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Bukan karena dosa orang itu melakukan kesalahan, bukan. Tanpa dosa orang bisa melakukan kesalahan. Malam hari ini saya ditunjukkan satu hal yang Tuhan ingin melalui 40 hari ini. Saudara mengalami yang namanya perjalanan rohani, di mana perjalanan saudara ini, perjalanan ini Tuhan Yesus sudah menanti di ujung jalan itu. Itu yang namanya tabir, saudara. Nah, saya bacakan dulu. Judulnya malam hari ini adalah manusia surgawi ya. Menjadi manusia surgawi. Matius 27. Ayat 45.
Perikop ini adalah tentang Tuhan Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Berarti berapa jam? 3 jam. Daerah di Golgota sana. Kira-kira jam 3 berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Tuhan Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Tuhan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. 3 jam Tuhan tergantung antara langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, itu tidak main-main. Itu perkara roh. Tuhan Yesus harus digantung di antara langit dan bumi untuk membuat satu dimensi yang baru. Tidak ada satu manusia pun bisa, saudara. Yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus sedang, bukan apa ya, kalau di film itu kan mesin waktu gitu, film-film yang khayal gitu. Tapi Tuhan Yesus itu sedang membalikkan keadaan. Ada kuasa pembalikan terjadi. Bisa manusia biasa? Tidak bisa, saudara. Maka tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nanti Jumat Agung kita peringati. Apa yang sudah dilakukan oleh Adam. Dosa, kesalahan yang Adam melakukan menyebabkan di Taman Eden terjadi pembalikan keadaan. Tanah yang subur langsung, tanah itu keras, langit tertutup. Siapa yang bisa buka langit? Makanya orang Kristen di atas langit terbuka di atas orang Kristen. Orang Kristen itu hoki, saya bilang. Kalau saudara nggak percaya hoki, berarti Anda belum ada kuasa pembalikan. Katakan amin. Karena langit terbuka. Perjalanan saudara ini kan perjalanan. Waktu saya menyembah, terus saya berkata-kata dengan bahasa roh. Saya yakin setiap saudara mengalami perkataan-perkataan Tuhan. Saya yakin itu dipenuhi. Saking terlalu banyaknya sehingga saudara gak mungkin bisa mengeluarkan juga. Ya untuk sendiri saja gak apa-apa. Amin. Yang pasti saudara hadir, menyembah, saudara mengalami Tuhan, memperoleh sesuatu, saudara pulang mendapatkan kemenangan. Katakan amin. Amin. Ada panji kemenangan. Ini baru 2 hari loh. Masih 2 loh. Kurang berapa? 38 hari loh. 2 hari aja kita udah kayak gini ya. Betul ya? Apalagi saudara nanti 40 hari. Wah, saya percaya kemuliaan Allah akan dinyatakan bagi gerejanya. Amin. Bukan sesuatu yang buat spektakuler, tidak. Tapi hidupmu saudara, ada kuasa pembalikan. Yang lama menjadi baru, siapa bisa? Ini bukan membuat baru loh. Bukan reparasi loh saudara. Restorasi. Reparasi dari ulat dibawa ke salon. Dikasih sayap, dikasih kemudian antena, kelihatan kupu. Itu reparasi. Restorasi tidak. Ulat harus mati jadi kepompong.
Bapak Ibu Saudara, kepompong belum waktunya keluar, dicoba dikeluarkan, dia tidak bisa terbang. Hebat enggak? Kapan saudara bisa terbang? Ketika saudara mengalami yang kematian roh. Itu dilakukan Tuhan Yesus. Makanya semua yang terjadi ini sebetulnya menggambarkan satu rancangan besar Allah bagi umat manusia. Jika saudara mau mengerti, kita tidak bisa membuat ulat jadi kupu, tidak bisa. Jangan pura-pura, tidak bisa. Kekristenan itu tidak bisa dipura-purakan. Nah, tanggung jawab saya tidak tahu apakah saudara mengalami lahir baru atau tidak. Karena itu perjumpaan. Dan saya sebagai gembala memberi fasilitas untuk saudara berjumpa. Karena saya berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang sudah lahir baru berjumpa dengan Tuhan. Kita datang ke Tuhan, maka saudara-saudara kita diharapkan berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kelahiran baru. Katakan amin. Itu fungsinya orang percaya yang sudah lahir baru, kumpul. Supaya memberi ruang bagi saudara kita yang lahir procol sudah Kristen. Gimana Pak, saya ngalami Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Siapa yang bisa berkumpul dalam namaku? Orang yang sudah ngalami Tuhan dan lahir baru. Hadirat Tuhan itu terasa. Banyak kesaksian ada di hadirat Tuhan, menangis saudara. Zaman waktu saya berapa ya? 10 tahun lalu lebih. Itu pembantu-pembantu di rumah itu kadang minta ikut. Padahal ada satu pembantu itu nakal banget ini. Di keluarganya nakal. Ya dablek gitu, perempuan. Tiba-tiba ngomong istri saya, kalau panggil istri saya kan Ci, saya tak ikut ke gereja ya. Tapi bahasa Jawa. Ada apa kamu kok ikut? Saya tuh kok lihat enak ya. Saya lihat Kofeb sama Taci itu kok rasanya beda. Karena kita bawa surga. Itu loh maksudnya ngerti. Padahal hidup kami kalau negor marah-marah loh. Tanya Pak Kirun tuh loh, itu saksi hidup saya Pak Kirun. Tahu saya pakai celana pendek sampai celana dalam, itu Pak Kirun. Jadi kalau mau integrasi saya, jangan ke saya, tanya Pak Kirun itu. Jeroan saya dia tahu. Saya marah, saya tertawa, saya serius. Masuk angin, yang ngeroi Pak Kirun. Yang tahu perut saya buncit ya Pak Kirun. Dikeroi, kemarin kan saya masuk angin saudara. Ngedrop tuh, Pak Kirun keroi. Begitu dikeroi mulai angin kan sudah mencari lubang keluar. Nah saya harus permisi Pak Kirun, aku tak ngebom ya. Enggak apa-apa Pak. Waduh ngebom enak so. Duh. Wah mantap ya. Itu kalah itu yang di pinggir jalan. Dangdut. Satu kali saudara. Yang kedua lebih panjang lagi. Hebat memang Tuhan dahsyat ya. Amin. Itu tahu. Kalau saudara ngerti bahwa orang Kristen itu memiliki perjalanan bersama Tuhan, langit di atas terbuka. Perjalanan Israel bagaimana? Tiang awan, tiang api loh saudara. Dan itu tidak berhenti di dalam hidup orang Kristen. Tugas saya membuka ini gitu loh. Di sini saudara saya ajari apa yang dialami oleh bangsa Israel, saudara mengalami. Apa yang Allah kerjakan pada zaman dahulu, zaman Musa sampai pada zaman rasul-rasulnya tetap dikerjakan pada hari ini. Kita tidak bisa hanya berpikir ya agama Kristen. Apa bedanya saudara? Agama Kristen apa hebatnya saya bilang. Ini yang kita perlu ngalami. Dan ketika pembantu saya ikut, dia bilang saya nangis. Jadi waktu itu saya bilang, kamu jam 4 sore siap di ruang tamu depan dan saya muridkan. Ya saya muridkan pembantu saya di rumah berdua. Ya saya ngerti itu habis kerja jam 4 sore habis mandi kan rodok seribu-seribu ya sama gini-gini saudara. Ya sama gini yang saya kasih 7 pedang itu saya ajar. Bahkan pembantu yang sekarang ini yang terakhir ini
rindu dia. Saya bilang, datang, ikut toh. Nanti kamu tahu rahasianya kerajaan surga. Dari mana kerajaan surga turun? Dari setiap orang manusia surgawi yang kumpul. Gitu doa kita tiap hari, Tuhan jamah orang-orang di ICU. Saudara, Tuhan Yesus itu bisa datang ke mimpi seseorang, diubahkan tiba-tiba, disembuhkan, aneh-aneh. Tapi setelah itu diapain? Makanya kalau ada orang yang bilang, Pak, saya dengan Tuhan saja tanpa gereja, kamu pembohong. Kalau nggak ada gereja, bagaimana jiwa ini gitu loh. Kamu siapa memuridkan? Kekuatanmu seberapa? Kita kan egois. Saya kemarin waktu ulang tahun gereja, di belakang datang beberapa tim ya, ibu-ibu yang punya misi itu keluar memberikan pengobatan, kemudian ke gunung gitu, ke Tengger, ke Semeru gitu. Dia bilang, Pak, kalau kita ini terkungkung terus gereja, enggak keluar-keluar, ya enggak bisa, Pak. Bentar, Bu, yang ibu katakan itu benar. Tapi jangan lupakan gereja, jangan larang orang ke gereja. Tanpa gereja ibu enggak akan bisa bertumbuh. Karena sekarang fenomenalnya adalah orang sudah tidak mau ke gereja. Dia pikir aku gereja. Bagaimana kamu gereja? Tidak ada di Alkitab kamu gereja. Kamu cuma bait Allah kok. Kamu bukan gereja. Gereja itu dibangun dengan kematian Tuhan Yesus. Eli, Eli lama sabaktani. Kok saudara mau mengajari anak muda? Tidak usah ke gereja. Tidak usah bergereja. Udah yang penting percaya Tuhan Yesus. Nanti Tuhan akan panggil kamu dijadikan apa? Loh, terus kamu baptisnya di mana? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Penyesatan terjadi. Iblis menyamar jadi malaikat terang. Sasarannya adalah orang Kristen. Kelihatannya masuk akal. Saya bilang, ibu, ada utusan. Kita juga melakukan besok baksos. Tetapi gereja harus ada. Gereja bukan gedung, ibu. Tapi gereja adalah kumpulan manusia surgawi. 3 orang manusia surgawi kumpul. Hadirat Tuhan turun. Ngerti peran saudara? 1 orang aja membawa dampak. Ayat 50, Tuhan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah, mari perhatikan sekarang. Lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Hah? Siapa bisa ngalami begini? Orang disalib, penjahat-penjahat, tidak ada apa-apa terjadi. Tapi Tuhan Yesus dijadikan penjahat karena Tuhan Yesus melakukan kuasa pembalikan. Manusia surgawi hidup dengan kuasa pembalikan. Di dalam dirinya terjadi pembalikan. Bukan pembalikan biasa tapi spektakuler. Dari yang namanya ulat menjadi kupu-kupu. Restorasi, bukan reparasi. Kalau reparasi hanya didandani. Restorasi harus masuk ke pompong kemudian pada waktunya dia keluar dan dia terbang. Belum waktunya dipotong, mati. Dia tidak bisa terbang. Itu dahsyatnya Tuhan. Dahsyatnya alam. Tuhan Yesus datang menyatakan kehidupan, new creation. Bukan kehidupan agama Kristen, no. Kalau agama Kristen, saya tidak akan jadi Kristen. Kalau semua hanya peraturan manusia, tidak bisa, saya tidak mau. Lebih baik, tidak usah gereja-gerejaan lah saya bilang. Kalau cuman begitu. Karena itu percuma.
Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku, percuma mereka beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada kekuatan yang dahsyat. Alam itu meresponi apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Termasuk saudara, alam itu respon dengan saudara. Jangan menjadi manusia duniawi dong. Memang kita hidup secara duniawi, tapi tahukah saudara punya kuasa pembalikan di dalam diri saudara. Itu dahsyat Bu, Pak. Cuman kita nggak pernah ngerti gitu loh. Level kita itu cetek banget gitu loh. Maka saya disuruh Tuhan untuk membawa saudara 40 hari ini mengalami. Minimal menolong yang lain. Bukan dengan perkataan kita, tapi dengan urapan yang keluar dari kita. Dan saya yakin urapan itu nyata Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada kesaksian. Bagaimana ketika membaptis Rafael, membaptis api. Saudara, itu perkara biasa. Kalau saudara mengerti tentang apa yang saya sampaikan ini, walaupun waktu saya kurang 6 menit, tapi to be continue gak apa-apa besok. Biar saudara semakin rindu. Amin. Karena saya harus menyelesaikan 2 Korintus 4 kemarin, dari gelap terbitlah terang, sama yang nyambung di sini. Saya sudah kelihatan Tuhan Yesus ada di belakang tabir. Ini ngomong tabir. Tabir itu sampai membelah 2. Tabir ini apa saudara? Dan Tuhan Yesus hari ini ada di belakang tabir. Bagaimana ketika Rafael dibaptis, ada kuasa pembalikan terjadi. Itu iman. Iman inilah yang harus dikerjakan itu ini loh. Ngomong iman itu ini saudara. Bukan duit. Amin. Bukan baju, makan minum, bukan. Tidak ada urusan. Iman itu ini loh saudara. Ini yang Tuhan tunggu. Mana gereja yang mau berbicara tentang iman, yang mengubahkan, yang membuat kuasa pembalikan. Dan itu terjadi secara automatically. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena roh. Dan kita hanya percaya, melakukan. Tidak menganggap remeh kasih karunia. Tidak memandang rendah setiap hal-hal yang kecil sekalipun. Tapi itu datang dari perintah Tuhan. Maka yang kecil itu akan berdampak untuk mengubahkan. Bahkan iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Ketika mereka melihat Rafael. Siapa Rafael? Rafael memiliki kebutuhan khusus. Di kursi roda. Tapi dia menyampaikan, "Ma, biasanya mama bilang sama Mbak, aku ndak akan kuat loh duduk lama di gereja. Tapi hari ini aku kuat, Ma." Dan saudara, apa yang terjadi? Kemarin mamanya kan saksi. Pagi, saya pikir datang sama papanya. Tapi tidak datang, dan keluarga besarnya yang datang. Saya katakan, "Mel, keluargamu datang semua." Hah? Dia bingung. Kira-kira hari Sabtu mungkin, kalau nggak Jumat tuh papa mamanya sudah tanya, "Kamu ibadah hari apa? Kalau Minggu jam berapa?" Saya tuh ya bingung. Panggil saya kan Ko bingung Ko. Karena saya sering mengajak, tidak mau mereka. Bahkan adiknya underestimate dengan tempat ini, kan sudah terkenal saudara. Tempat ini kan terkenal saudara. Haleluya. Terkenal. Jadi saudara tidak usah kaget. Ya, terkenal. Jadi underestimate tuh saudara. Tapi ketika kemarin ternyata datang Bapak Ibu Saudara. Itu Melisa berkata, "Luar biasaku, Tuhan dahsyat." Rafael dipakai Tuhan. Itu dari berbagai gereja. Tapi mereka mau datang. Dan doakan Bapak Ibu Saudara supaya keluarga ini semua boleh bersama-sama dengan kita. Amin. Dan saya lihat kemarin ketika saya menyampaikan firman Tuhan,
adiknya nangis, saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti bahwa kita ini manusia rohani, terjadi di dalam hidup kita ada yang namanya breakthrough. Nah pertanyaannya, apakah saudara sudah mengalami terobosan enggak dalam diri saudara? Bukan terobosan keuangan, tidak ada urusan saya sama itu. Haleluya, amin, amin. Terobosan selalu kan motor duitan sampean. Selalu ngomong duit, ya. Wah tokonya jadi rame, terobosan. Bukan rame pedagang, rame tikus. Ya yen ya, bolong kabeh terobosan kok. Uloto. Amin, amin. PR kita masih besar, banyak loh saudara. Maka kita butuh naik Gunung Sinai bersama-sama. Supaya kita turun gunung, kita siap mewartakan kebenaran. Dan kebenaran itu terjadi dalam hidupmu. Orang otomatis ngalami saudara nanti. Heran, sungguh saudara, pembelaan Tuhan, pernyataan Tuhan, pembelian Tuhan itu aneh. Saudara. Izinkan orang ngelihat, tapi saudara tidak mengejar itu. Breakthrough harus ada. Kalau saudara mengerti breakthrough ada, maka every spiritual blessing, itu yang Efesus 1 ayat 3. 1:3 itu. Efesus 1 ayat 3. Hah? 1:3. Ah, ya. Itu saya pegang saudara. Setiap dikatakan segala berkat rohani. Loh. Makanya saya akan bilang bahwa orang Kristen kaya rohani, saudara. Kaya rohani itu lebih kaya daripada kaya jasmani. Sebab orang kaya jasmani, rohani kering, kosong, hidupnya kering, sepi. Sedangkan saudara tidak kaya jasmani, tapi saudara kaya rohani. Bagaimana saudara kaya rohani? Wah saudara, breakthrough terjadi dalam hidupmu ketika engkau bisa memberi kehidupan kepada orang lain. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang aku punya. But I have. Apa yang saudara punya? Ikut Tuhan Yesus apa yang saya punya? Ya itu Pak, saya bingung ya Pak. Sudah ikut Pak Febi 10 tahun tidak punya apa-apa. Apa yang saya punya ya Pak? Bayangin saudara. Kalau ini saya tanyakan kepada seluruh pelajar, mahasiswa-mahasiswi sekolah Alkitab. Apa yang kau punya? Saya mau tahu jawabannya. Puji Tuhan Pak, dulu rumah saya tekelnya pasir Pak. Sejak percaya Tuhan Yesus tekelnya granit Pak. Oh itu yang kamu punya? No, kamu telanjang, kamu melarat, kamu miskin kata Tuhan, kamu buta. No. Orang-orang seperti itu suam-suam kuku pasti. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita punya sekarang? Itu loh saudara. Yang Tuhan mau, khususnya domba yang saya gembalakan, imam-imam di NCC Internasional ngerti. Saudara memiliki yang namanya kekayaan rohani dari mana? Ini tadi Tuhan Yesus berkata, Eli Eli lama sabaktani. Loh, percaya saudara dengan Tuhan Yesus itu tidak main-main Pak Bu. Apa yang kamu minta lagi? Ada kuasa yang dahsyat sampai penghulu udara, semuanya rontok dengan nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Besok lanjut kita doa. Kami bersyukur ya Bapa, terus bawa kami supaya roh kami naik menjadi manusia surgawi. Ada breakthrough terjadi. Karena apa yang dikerjakan Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi ada kuasa pembalikan. Besok hamba akan terus lanjutkan. Terus isi Tuhan, isi terus every spiritual blessing, setiap berkat rohani selama 40 hari kami ambil, kami terima penuh. Khususnya imam-imam dari luar kota, mereka pulang ke kota mereka, ada sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup mereka. Kami pulang Bapak, kami serahkan 24 pintu gerbang surga sampai jam 1 pagi hari ini dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Bapak Ibu Saudara buka dua tanganmu.
Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, dan berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin.